Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 10. Tuhan Yesus memberkati.
Di dalam ayat 1 sampai 15, kebenaran karena iman. Paulus merasa pedih, keinginan hati dan doa Paulus kepada Tuhan supaya bangsa itu diselamatkan. Mereka adalah umat yang religius, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang benar. Mereka melakukan Taurat Tuhan. Mereka memahami Taurat sebagai tuntutan Tuhan. Kebenaran adalah target yang harus dicapai, bukan anugerah yang harus disambut. Akibatnya mereka tidak bersedia merendahkan hati. Menerima pembenaran dalam Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Di dalam ayat 4, di dalam ayat 5-7, yaitu manusia itu tidak mungkin bisa menjangkau Tuhan atau turun ke neraka menanggung sendiri segala akibat dosanya demi berkenan kepada Tuhan. Kristus sudah melakukan itu semua. Ia adalah Tuhan menjadi manusia, sehingga manusia tidak perlu mencari Tuhan dengan usahanya sendiri, misalnya untuk bertapa atau bersemedi. Jalan kebenaran, jalan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan hanya meminta respon dari kita, hati yang percaya dan pengakuan bahwa Yesuslah juru selamat dan Tuhan kita. Di dalam ayat 16-21, ketidakpercayaan Israel. Israel telah mendengarkan Injil, tetapi mereka mengeraskan hati, tegar tengkuk. Mereka belum memberikan respon yang positif. Mereka menolak Mesias yang sebenarnya sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sejak lama. Maka Tuhan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan memperdengarkan Injilnya, dan bangsa-bangsa di luar Israel merespon dengan iman dan menerima anugerah itu. Walaupun demikian, mereka masih melekat di hati Tuhan. Sebab itu Tuhan selalu berusaha menjangkau Israel. Ia mau mengajak mereka untuk kembali kepadanya dan menikmati kasih karunia-Nya. Ini adalah kisah di mana untuk mengingatkan kita akan orang-orang yang sudah berulang kali kita perdengarkan Injil, tetapi belum terbuka hatinya. Jangan pernah menyerah. Amin. Tuhan masih ingin memakai kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih mengeraskan hatinya. Roh Kudus akan bekerja di hati mereka. Yakinlah bahwa firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih itu pasti akan bertumbuh. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan ingin semua orang bertobat. Dan marilah kita tetap setia memberitakan Injil, karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.